parah. Kami kerja dan berkarya dengan tulus sepenuh hati. Ayo kerja, giat kerja, kita kerja. Pegang teguh janji profesi, setia adil wijaksana, tetap sinergis di Nusantara. Pakai masker ya. Bapak, suara saya keras kok nanti. Udah oke? Oke, Pak. Kamera. Oke, Pak. Oke. Baik, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan pers, terima kasih atas kesabaran teman-teman. Tadi menunggu perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di PT Asabri. Hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa antara lain satu orang saksi yang inisialnya adalah JS, dan dari mulai pukul 10 tadi pagi dan maraton dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, dan tim penyidik berkesimpulan meningkatkan saksi JS menjadi tersangka dalam perkara ini. Jadi teman-teman, ini tersangka yang ke-9 PT Asabri. Teman-teman sekalian, untuk diketahui, tersangka JS ini adalah selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, selaku pihak swasta yang turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri Persero. Dan tersangka ditetapkan berdasarkan surat perintah penetapan tersangka dengan nomor print 09 garing F.2 garing FD.2 garing 02 garing 2021, hari ini tanggal 15 Februari 2021. Dan selaku pihak swasta yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi tersangka ini tersangka pertama yang disangkakan nanti dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asabri Persero, dan tersangka ditetapkan dengan sebagai penetapan tersangka TPPU-nya nomor print 01 garing F.2 garing FD.2 garing 02 garing 2021 tanggal 15 Februari 2021. Untuk rekan-rekan ketahui sekalian, kasus posisi singkatnya bahwa pada sekitar tahun 2013 sampai dengan 2019, bagaimana yang sudah disampaikan, saudara BT telah bersepakat bersama-sama dengan tersangka JS untuk mengatur jual beli atau trading transaksi saham milik tersangka BT kepada PT Asabri Persero dengan cara menyiapkan nomine dan membukakan akun nomine di perusahaan sekuritas dan menunjuk juga perusahaan-perusahaan sekuritas. Selanjutnya tersangka JS melaksanakan instruksi dari tersangka BT untuk penetapan harga dan transaksi jual dan beli saham pada akun rekening dana nasabah atau RDN nomine, baik pada transaksi direct maupun reksadana yang kemudian dibeli oleh PT Asabri sebagai hasil manipulasi harga. Kemudian tersangka JS menampung dana hasil keuntungan investasi dari PT Asabri pada nomor rekening atas nama beberapa staf saham saudara BT untuk selanjutnya melakukan transaksi keluar masuk dana untuk kepentingan pribadi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi serta perbuatan lain yang termasuk dalam skema tindak pidana pencucian uang. Untuk rekan-rekan ketahui, tim penyidik juga telah menemukan beberapa alat bukti berupa telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 35 orang. Kemudian
telah melakukan penyitaan barang bukti berupa alat bukti surat atau dokumen dan telah memperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini baru kita teman-teman lihat bahwa tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 6 Maret 2021. Penahanan ini di rutan kelas 1 Cipinang, cabang rutan KPK. Pasal yang disangkakan sebagaimana teman-teman pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana yang selama ini sudah disampaikan juga, subsidiarnya pasal 3. Namun dan kedua yaitu pertama pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu hari ini rekan-rekan sekalian, dan tim penyidik sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa telah melakukan penelusuran aset-aset dari hasil transaksi keuangan tadi, sudah melakukan pemblokiran terhadap aset-aset. Itu demikian kira-kira, nanti perkembangan tentang penyitaan atau selainnya kami akan sampaikan kepada rekan-rekan. Pak, untuk pengusaha parkir ini gimana Pak? Kapan Pak? Sudah berapa kali bersama? Ini masih dalam penyidikan, teman-teman. Penyidik masih kita konsentrasi, penyidik masih konsentrasi di dalam tersangka JS. Pak, tadi kan dikatakan JS ini afiliasi dengan BT, tersangka BT. Kemudian juga dikatakan ada transaksi di situ. Berapa transaksi yang dilakukan oleh JS terkait kasus ini? Itu sudah masuk materi. Nanti teman-teman biar nanti kita setelah perkembangan penyidikannya nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Pak, artinya ada dana dari BT ke JS? Ya, karena itu kan TPPU. Ya, karena itu sudah ada. Dokumen nggak ada barang bukti barang atau ada beberapa apartemen nanti, terus kemudian ada kendaraan yang nanti selanjutnya akan kita sampaikan barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh tim. Pak, Itu kira-kira. Jakarta apa Pak? Oh, yang dia PT, dia selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship. Investor ya Pak ya? Ya. Pak, dikatakan kan JS ini melakukan belanja dari hasil penyidikan sampai penetapan tersangka ini sudah berapa yang dibelanjakan oleh JS? Itu masih terus dilakukan penyidikan oleh teman-teman penyidik. Pak, TPPU-nya itu dari mana ke mana, Pak? Ya, itu kan masih dalam penyidikan yang terus, dan transaksinya sudah dilakukan penyidikan, oleh karena itu tersangka ditetapkan sebagai. Oke. Oke, transaksi kemudian berarti apa dia ditangkap? Di dalam ini ya.